Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu berkaitan dengan fisika kuantum. Di sini yang pertama adalah radiasi benda hitam. Di sini dijelaskan bahwa semua benda di alam itu mampu meradiasikan gelombang elektromagnetik. Arti daripada meradiasikan adalah memancarkan. Kapan dia memancarkan? Yaitu ketika benda itu suhunya lebih besar daripada suhu lingkungan. Kebalikannya, kalau suhu benda itu lebih kecil daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap energi gelombang elektromagnetik. Nah, besarnya energi yang diserap atau energi yang dipancarkan itu berbanding lurus terhadap suhu mutlak pangkat 4. Sehingga dituliskan secara matematis bahwa W dibagi T kali A sama dengan E dikalikan konstanta Stefan-Boltzmann dikalikan suhu mutlak pangkat 4. Nah, karena W per T itu sama dengan P, maka dapat dituliskan persamaan itu menjadi P per A itu sama dengan E dikalikan konstanta Stefan dikalikan suhu mutlak pangkat 4. Kemudian P per A itu sama dengan I, maka persamaan ini juga dapat dituliskan I sama dengan E dikalikan konstanta Stefan-Boltzmann dikalikan suhu mutlak pangkat 4. Dapat dilihat bahwa besarnya W, kemudian besarnya P, dan besarnya I, semuanya berbanding lurus terhadap suhu mutlak pangkat 4. Sehingga perbandingannya dapat dituliskan W1 per W2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4, atau P1 per P2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4, atau juga dapat dituliskan I1 per I2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4, karena sekali lagi semuanya baik W, P maupun I berbanding terhadap suhu mutlak pangkat 4. Contoh soal di sini. Daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 227 derajat Celcius adalah 1200 Joule per sekon. Jika suhu benda naik hingga 727 derajat Celcius, tentukanlah besarnya daya radiasinya. Di sini diketahui bahwa besarnya T1 itu, suhu pertama benda adalah 227, maka ini harus ditambah dengan jadikan Kelvin ditambah dengan 273. Ya, sama dengan 500 Kelvin. Ya. Kemudian suhu kedua T2. T2-nya berapa? 727 dijadikan Kelvin ditambah 273, itu sama dengan 1000 Kelvin. Kemudian di sini diketahui lagi bahwa besarnya W1 tadi pada suhu T1 itu sama dengan 1200 Joule per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya W2? Maka kita tuliskan tadi persamaannya. W1 per W2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Tadi sudah dituliskan bahwa besarnya W1 adalah 1200. 1200 dibagi W2 yang kita cari sama dengan T1-nya tadi 500 dibagi T2-nya adalah 1000 pangkat 4.
Ya, sama dengan 1200 dibagi dengan W2 sama dengan, ini kan menjadi setengah dibagi pangkat 4, setengah pangkat 4 artinya 1/4 dibagi 2/4 menjadi 1/16. Maka W2 nya sama dengan 1200 dikalikan 16, ya, sama dengan berapa? 100 200 Joule per sekon. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, hukum pergeseran Wien. Di sini dari hasil penelitian teramati bahwa puncak intensitas radiasi bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika temperatur mutlaknya bendanya semakin tinggi. Artinya di sini bahwa ketika suhu mutlaknya 4000 misalkan, lambdanya berada di sini. Diturunkan menjadi 2000, lambdanya semakin besar. Dengan kata lain bahwa besarnya panjang gelombang itu berbanding terbalik terhadap suhu mutlak. Kalau dikalikan antara besarnya panjang gelombang maksimum dengan suhu mutlak, itu menghasilkan suatu bilangan yang tetap, yang tidak berubah, yang disebut dengan konstanta Wien. Maka dituliskan bahwa lambda maksimum dikalikan T sama dengan konstanta Wien persamaannya. Artinya apa di sini? Bahwa lambda 1 misalkan di sini per lambda 2 dikalikan T1 sama dengan lambda 2 dikalikan T2 sama dengan lambda 3 dikalikan T3, karena menghasilkan sesuatu yang tetap tidak berubah. Ini disebut dengan pergeseran Wien. Contoh di sini, permukaan benda pada suhu 27 derajat Celcius, berarti di sini menunjukkan T. Nah, T-nya sama dengan 37 ditambah 2 ditambah 273 sama dengan berapa? 310 Kelvin. Kemudian ada konstanta Wien ini C. Pertanyaannya panjang gelombang maksimum, ditanyakan lambda, tinggal kita masukkan bersamaan. Lambda maksimum itu dikalikan T sama dengan konstanta Wien. Maka lambda maksimumnya sama dengan konstanta Wien dibagi dengan suhu mutlak. Tinggal masuk saja menjadi 2,9898 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan suhu mutlaknya 310 sama dengan 9,348 kali 10 pangkat min 6 meter satuannya. Ya, jawabannya berarti B. Ya, lanjut. Di sini contoh berikutnya ditunjukkan suatu grafik seperti ini. Pada T1 menghasilkan lambda maksimum 1. Pada T2 menghasilkan lambda maksimum 2. T1-nya adalah 1727. Sementara T2-nya adalah 727 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah panjang gelombang maksimum pada suhu T1, T1-nya itu berapa? Nah, tinggal kita masukkan. Ini harus kita rubah ke dalam Kelvin dulu. Maka kalau kita rubah di sini aja, T1-nya berapa ini? 1727 ditambah
273. 273 sama dengan 2000 Kelvin. Nah, kalau masuk ke persamaan tadi, lambda maksimum itu sama dengan konstanta Wien dibagi dengan suhu mutlaknya T, sama dengan konstanta Wien-nya berapa tuh? 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2000. Hasilnya sama dengan 14.500 Armstrong. Sebenarnya kalau kita gunakan ke meter ya ini masih 1,45 harus kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, karena kita jadikan ke dalam Armstrong, maka harus dikalikan dengan 10 pangkat 10. Karena 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Sehingga kalau meter dijadikan Armstrong dikalikan 10 pangkat 10 dibalik. Makanya 1,45 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat 10 menghasilkan 14.500 Armstrong. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah teori Planck. Teori Planck mengatakan bahwa radiasi benda hitam itu berupa suatu paket-paket energi yang disebut dengan foton. Dan besarnya energi foton secara matematis dituliskan ini, bahwa E sama dengan NHF atau E sama dengan NHC per lambda. Persamaan umumnya ini. N-nya adalah jumlah foton, H-nya adalah tetapan Planck, kemudian F-nya adalah frekuensi. Di sini ada C. C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambdanya adalah panjang gelombang. Nah, lihat contoh soalnya di sini. Jika tetapan Planck berarti di sini H. H-nya ada 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kecepatan cahaya C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Dan panjang gelombang cahayanya berarti lambda. Ingat, lambdanya itu Armstrong dijadikan ke dalam meter, maka 6000 dikalikan 10 pangkat min 10 menjadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian fotonnya, jumlah fotonnya karena tidak diketahui itu N sama dengan 1. Nah, pertanyaannya berapakah E-nya? Maka dengan menggunakan persamaan E sama dengan NHF atau E sama dengan NHC per lambda. Karena yang diketahui lambda, maka yang kita gunakan persamaan ini. E sama dengan NHC per lambda. Tinggal kita masukkan. Kita peroleh 3,3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Yang terakhir, ini berkaitan dengan teori de Broglie. Menyatakan bahwa semua benda yang bergerak itu mempunyai panjang gelombang. Dan besarnya panjang gelombang de Broglie dituliskan bahwa lambda sama dengan H per mv atau lambda sama dengan H per P. Karena apa? M kali V sama dengan P, sama dengan momentum. Contoh di sini, sebuah partikel elektron bermasa 9 kali 10 pangkat min 31. Ini berarti menunjukkan massa benda. Massa partikel bergerak dengan kecepatan, berarti V. Dan konstanta Planck-nya berapakah panjang gelombang de Broglie-nya. Tinggal masuk ke persamaan. Lambda sama dengan H per mv. Lambda sama dengan H-nya kita masukkan. Kemudian massanya kita masukkan. V-nya kita masukkan. Kita peroleh 4,9 kali 10 pangkat min 10 meter. Ya. Pertemuan kali ini cukup sekian. Dan terima kasih. Silakan kalau ada soal dicoba di rumah. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.